Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini insyaallah kita bertepatan pada tanggal 27 kalau tak salah ya. Dan besok kan libur ya. Kelihatan itu dapat 27 ya. 27 Rajab maksudnya. Yang alhamdulillah masih berada di bulan haram. Dan mungkin tema pembahasan pada malam ini mengenai tentang Isra wal Mi'raj. Dan ini kitabnya kitab Durratun Nasihin. Ya. Lebih lengkapnya itu dalam kitab Dardir sebenarnya. Ada lagi yang lebih lengkapnya itu membahas tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tabarukan ngalap berkah. Di malaman ini kita bahas juga tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, kita bahas akan tafsirnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci dat asra yang telah memperjalankan hambanya. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada suatu malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha mendengar, al-basir, dat yang maha mengetahui. Nah, ini sabab nuzuli hadhil ayat. Sabab diturunkannya ayat ini atau asbab ya. Asbab, sabab nuzulul ayat menurut mufassirin beriwayat. Anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama zakarul Isra, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Isra, wa kadzabuhu, dan didustakan oleh orang-orang Quraisy bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bohong gitu. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bohong, didustakan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Isra kepada orang-orang kafir Quraisy, wa kadzabuhu, orang-orang kafir Quraisy ini mendustakan akan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala anjalah Allah tasdiqan linabiyyi, menurunkan ayat ini tasdiqan linabiyyi, untuk memberikan ya, tasdik, untuk memberikan atau untuk membenarkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini gitu. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Isra ya kepada orang-orang Quraisy, kalau orang Quraisy ini membohongkan, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tasdiqan linabiyyi, untuk membenarkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat subhanalladzi asra laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, subhana ismun bimakna tasbih. Jadi lafaz subhana ini yaitu ismun, nama yang memiliki makna tasbih. Alladhi huwa tanji, yaitu yang mensucikan. Wa qad yustamalu ala man lahu, dan terkadang ya dipakai nama ya, dipakai nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Alladzi asra, baiklah pada asra dan lapad syara ini maknanya adalah siron atau syairon ya, berjalan. Itu daripada sisi makna. Maka poin di sini adalah yang dimaksud atau lailan pada suatu malam, yaitu bi ba'dil lail, hanya sebagian malam saja. Saya ulang ya. Jadi baginda Nabi atau Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab turunnya ayat ini tatkala Nabi SAW menceritakan tentang Isra kepada orang Quraisy, wa kadzabuhu, mereka mendustakan, mereka tidak mempercayai bahwa Nabi ini bohong gitu, kata mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Itu poinnya, menurunkan ayat-ayat tadi. Ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala burhanun nasfi lama wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila darajatil aliyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat yang tinggi, wal muratib rafi'ah, dan tingkatan-tingkatan yang luhur. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammadu, bima da usyarrifuka, dengan sabab apa aku memuliakanmu. Itu kata Allah. Bima da usyarrifuka, dengan apa aku memuliakan engkau. Qala alaihi salatu wassalam, tusyarrikuni bi antansibani ila nafsika bil ubudiyati. Nabi menjawab, tusyarrikuni, engkau telah memuliakan saya, bi antansibani, dengan engkau menisbatkan diri saya, bil ubudiyati, sebagai hambamu, sebagai hamba engkau. Jadi baginda Nabi SAW ditanya, dengan sabab apa aku memuliakan engkau? Lalu Nabi SAW menjawab, dengan sabab engkau menisbatkan saya sebagai hambamu. Jadi yang sudah dapat
pengakuan akan hambaku ialah Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi baginda Nabi SAW adalah seorang nabi yang tadi kata baginda Nabi SAW, engkau itu kepada Allah bahasa Islam. Engkau telah menisbatkan saya ila nafsika kepada dati engkau sebagai hamba engkau, makanya saya jadi mulia kayak gitu. Nah sekarang kita ngaku-ngaku hamba Allah, ya enggak? Kita nih ngaku-ngaku hamba Allah, nggak tahu Allah ngaku apa kagak, betul tidak? Ini secara ini ya. Jadi dikala sudah disebut akan hambaku kata Allah, maka jadilah mulia orang itu. Ya, kalau kita mah kan ngaku-ngaku doang nih, ya hamba Allah, padahal nggak tahu secara ininya benar-benar mengakui apa tidak kan begitu. Ngakuin hamba Allah tapi nggak taat kepada Allah, betul tidak? Malah yang lebih aneh lagi hamba Allah. Jangan ditulis teman saya hamba Allah, 2.000. Gimana? Aduh, ini paling kecil ke hamba Allah. Jangan ditulis nama saya, jangan ditulis hamba Allah aja. Aduh, maksud paling kecil. Ini malu-malu ini hamba Allah nih, infaknya paling kecil. Masya Allah ya. Ada. Akhirnya, mana ini kitabnya ini. Fa'anjalallahu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nah itu Pak ya. Wa fi tasdil surah bil kalimah ad-dalati ala ta'azzubi. Dimulainya surah ini dengan kalimat atau dengan kata-kata yang menunjukkan atas kekaguman, yaitu qarinatun dalatun ala annal warida ba'da amrun khariqun lil adat, yaitu terkandung di dalamnya bahwa hal yang akan dinyatakan setelahnya yaitu suatu perkara yang luar biasa. Suatu perkara yang luar biasa. Wa ayatun la yaqdiru alaihadun illallahu ta'ala. Dan tanda-tanda yang tiada mampu seorang pun melakukan hal yang tersebut terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya salah satu kewajiban kita adalah mengimani, percaya penuh, yakin dengan seyakin-yakinnya dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi itu betul, dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu betul. Umpama Nabi SAW menceritakan ini, menyampaikan ini, membawa ini, semuanya kita wajib akan mengimani. Ya. Itu salah satu daripada kewajiban kita, itu mengimani akan apa yang dibawa oleh baginda Nabi, akan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti haliyah kayak begini, makanya dimulainya dengan apa? Surah ini mulainya dengan kalimah yang menunjukkan kekaguman seperti subhanalladzi asra bi 'abdi laila. Subhana, ya, artinya apa tadi? Maha suci. Yang dimana kita itu melihat sesuatu yang sifatnya ajaib, kagum, maka kan kita tuh disunahkan untuk mengucapkan subhanallah. Nah ini di dalamnya, ya, dalam subhanallah di asra bi 'abdi laila ini itu terkandung di dalamnya hal yang akan terjadi setelahnya yang luar biasa, yang tiada mampu seorang pun melakukan itu terkecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dimana baginda Nabi SAW diperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang dimana ini perjalanan kalau seumpama toh ditempuh dengan jarak biasa ini 40 malam. Perjalanan 40 malam. Tetapi ditempuh oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah punya kuasa semalam pun tidak, itu loh, ya, semalam pun tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum subuh sudah ada di tempat semula, itu loh. Ini. Dan perjalanan yang dahsyat dan yang luar biasa ini terjadinya qoblal hijrah bisanatin, setahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini terjadinya Isra wal Mi'raj. Ya. Jadi kalau ditanyakan Isra wal Mi'raj baginda Nabi itu di Madinah apa di Mekah? Ya di Mekah kan tadi masih larang. Sudah hijrah apa belum? Ya kan? Ini qoblal hijrah. Jadi setahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ya. Terusnya lagi, falamma qila lailan, maka dikatakan lailan ditilkal qarena annal murada, yang dimaksud adalah ba'dul lail. Ba'dul lail itu sebagian daripada malam. Maka lailan ay min lailin atau minal lail itu fa'ina tab'id qaribun minat taklil. Jadi tab'id itu hampir sama dengan taklil. Jadi sebentar. Itu sebentar. Maka pakanau kila dikatakan asra bi 'abdihi fi ba'dil lail min Makkah ila Baitil Maqdis masiratan ila arba'ina lailatan. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya di sebagian malam min Makkah, dari kota Makkah tanah haram, ila Baitil Maqdis, ke Baitil Maqdis masiratan, yaitu menempuh jarak 40 malam itu. Ya, seolah-olah 40 malam. Nah, fata'ayyana bihadhil qarenah, maka nyata ya dengan qarenah ini atau keterangan ini taklilu muddatil Isra, bahwasanya sebentar saja masa Isra ini, wa dilalatu ala anna Isra waqi'un fi ba'dil lail, dan dilalah dan menjadi ya ala annal Isra, dan menjadi atas Isra ini waqi'un fi ba'dil lail, itu terjadi hanya di sebagian malam saja ya. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang hikmah daripada surah ini dimulai dengan tasbih itu ada dua wajah. Kenapa? Yang pertama, annal araba tasbihu innal azibi, karena sesungguhnya orang Arab mereka itu bertasbih ketika melihat perkara yang ajaib, yang istilahnya heran, yaitu bertasbih. Maka di sini paka'anallahu, di sini paka'anallahu ajaba min khalqihi, maka seolah-olah Allah pun heran kepada makhluknya, bima asnadu ila rasulihi, yang dimana makhluknya ini mendustakan ya akan atau kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah Allah pun juga heran, itu loh, kepada makhluknya kok sampai tidak percaya, itu loh yang pertama. Makanya dikelimahi dengan asra tadi. Dan yang kedua, ayakuna kharaja makhraja rad alaihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy
yang dimana tatkala Nabi SAW menceritakan Isra, mereka mendustakan, gitu. Supaya kunul makna Allah Subhanahu wa taala membersihkan ayat dari rusulan kadzibah. Jadi yang dianggap Rasul itu pembohong, ya, yang dianggap Nabi itu bohong, yang dianggap Nabi itu pendusta, maka seolah-olah nih dari kependustaan Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Jadi yang dianggap dosa lain sebagainya, ini orang pendusta nih saya angkat, gitu loh. Secara herannya kayak begitu. Makanya diawali hikmah daripada surah ini diawali dengan tasbih itu tadi ada dua wajah. Nah, itu yang pertama. Dan yang berikutnya, wa qala ba'dhum al-muradu bismillahil haram masjidun atau masjidu Makkah. Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Haram yaitu masjid yang ada di kota Mekah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, awalu masjidin udiya fil ardi al masjidul haramu. Jadi awal masjid yang dibangun di muka bumi ini yaitu Masjidil Haram. Jadi yang pertama dibangun masjid di muka bumi ini itu awalnya Masjidil Haram, ya, bukan Masjid Istiqlal. Ya, jadi saya ulang, awalu masjidin wudi'a fil ardi al masjidul haramu. Jadi awal masjid yang dibangun di muka bumi yaitu Masjidil Haram, yakni masjid yang ada di kota Mekah yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Faqad qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakatan wa hudal lil alamin. Gitu. Jadi sesungguhnya, ya, inna awwala baitin, jadi rumah mula-mula dibangun wudi'a lin-nasi atau untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah bi Bakkah mubarakah wa hudal alamin, yang ada di kota Mekah, mubarakan yang penuh berkah, wa hudan, dan yang menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Itu ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Qur'annya itu tadi, inna awwala baitin, sesungguhnya awal bait masjid yang wudi'a lin-nasi, yang dibangun untuk beribadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di kota Mekah. Apa? Baitullah, Masjidil Haram yang mubarakah, penuh keberkahan di dalamnya, dan wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Dan yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fis sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awalu masjidin wudi'a fil ardi al Masjidil Haram. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu masjidin wudi'a fil ardi al Masjidil Haram. Jadi awal masjid yang dibangun di muka bumi ini yaitu Masjidil Haram, dan setelahnya Masjidul Aqsa, dan yang kedua Masjidul Aqsa. Alladzi assasahu Yaqub bin Ishaq, yang dibangun oleh Nabi Yaqub bin Ishaq alaihi salam ba'da bina'i Ibrahim alaihi salam al-Ka'bah, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, berikutnya Nabi Yaqub bin Ishaq, Nabi Ishaq bin Nabi
Ibrahim membangun masjid Baitul Maqdis. Jadi yang pertama Masjidil Haram, setelah Nabi Ibrahim ngebangun Ka'bah nih, terus ke Palestina. Di situ ada Nabi Yakub ada Nabi Yakub bin Ishak alaihissalam ngebangun Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu yang ngebangunnya adalah Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub itu adalah cucu Nabi Ibrahim. Dari mana? Dari anaknya Nabi Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak dua. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail dari Siti Hajar, Nabi Ishak dari Siti Saro. Nah, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Itu semua tuh. Jadi semua meranahnya kepada bagian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di situ ada Yahuda dan sebagainya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam ke bawahnya terus itu kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, nah nanti dari Nabi Muhammad SAW ke Adnan. Nah dari Adnan tuh yang jelas terus ke Nabi alaihissalam. Nabi SAW ke Adnan itu jelas, tapi dari Adnan kepada Nabi Ismail alaihissalam itu kaulnya kurang sahih. Nah itu jadi semua itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang terakhir, ini sekelumit. Artinya kisah tabarukan saja kita membahas tentang ini. Sabab Mi'raj baginda Nabi SAW berbeda-beda pendapatnya ya. Jadi yang pertama, bahwa Nabi SAW itu Isra wal Mi'raj di sini ini dikatakan asal mula menurut kitab ini ya, bahwa baginda Nabi SAW yang Isra wal Mi'raj ini, bahwa bumi ini ibtaharat menyombongkan diri kepada langit. Kata bumi, ana khairun minka, aku lebih baik daripada engkau. Itu kata bumi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi aku bil bilad dengan negeri-negeri seperti negeri Palestina, Israel, Indonesia, Eropa dan lain sebagainya, negara-negara. Di saya tuh kata itu bumi. Dan bihar, di saya mah ada laut, anhar, ada sungai-sungai, asjar, pepohonan, gunung-gunung dan lain sebagainya. Oh, kata langit, ana khairun minka, aku lebih baik daripada engkau. Di aku ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada falak-falak lain sebagainya, ada gugusan bintang, ada aras, ada kursi, ada surga. Mau apa? Kata bumi ini kata langit ini ke bumi. Terus bumi pun juga agak mau kalah, ngejawab lagi. Dia baitun, di aku nih ada baitullah yang dimana orang yazuru wa yatufu bil anbiya, yang dimana rumah itu atau baitullah itu maksudnya dikunjungi dan dikelilingi oleh para nabi, para rasul, para aulia dan seluruh orang-orang mukmin. Ayo, apa lagi ini? Kayak gitu-gituan. Langit juga kagak mau kalah. Ya wis. Via Baitul Ma'mur. Di gua ada Baitul Ma'mur. Ayo, yang tempat tawafnya malaikat. Itu kata itu bumi. Terus kata itu langit, maaf. Terus Terus kata itu langit di gua juga kalau ada surga, tempat arwahnya para anbiya, para nabi, para rasul, para arwahnya para wali, para arwahnya orang-orang soleh. Ayo mau apa ya? Dan bumi pun juga menjawab, lu jangan sombong dulu. Inna sayyidal mursalin, sesungguhnya pemimpin para rasul, wa khataman nabiyyin, dan pemungkas para nabi, wa habibir rabbil alamin, dan kekasihnya Tuhan semesta alam, wa afdalul mawzudat alaih, dan makhluk yang paling utama ya, yang akmalut tahiyat, yang tahiyat artinya penghormatannya lebih sempurna. Wa qala biya, tinggal
Pia wadona pia, ia tinggal bersamaku dan syariatnya berjalan di atasku, kata itu bumi. Fala masami'ati sama'uhada azajat wa sakatat anil jawab. Pas dengar itu langit kagak mampu jawab. Karena di bumi itu ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak bisa jawab itu si langit itu. Akhirnya watawajahat ilallah ta'ala. Akhirnya si langit ini ngadu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata langit? Ilahi anta tujibul mudtari. Wahai Allah, engkau adalah maha yang mengabulkan doanya orang yang kesulitan ketkala orang itu meminta kepada engkau. Tuh kita aja ngomong begitu. Jadi kalau punya kesulitan, punya hajat, mohon kepada Allah. Wa ana azattu, dan sedangkan aku tidak mampu menjawab akan pertanyaan bumi atau menjawab akan kesombongan bumi, yang dimana tadi bumi itu mengatakan bahwa di dia itu ada sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin. Maka fa'as aluka, aku memohon kepada engkau, antas ada Muhammadan ilayya, tolong naikkan Nabi Muhammad kepadaku. Gitu loh. Akhirnya terus patasawku bihi, lalu aku akan mulia sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam bijamalihi, dengan keelokannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqatil ard, dan bumi membanggakan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab akan doanya itu langit, dan Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam di malam fi lailati sab'ati wal isrin min Rajaba, di malam 27 Rajab tuh. Terus kata Allah, la tasbihadil lail. Ya, kata Allah kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, jangan berlayar kau di malam ini. Israel, jangan menyabut nyawa kau di malam ini. Itu malaikat Jibril nanya, ya Allah, aja'atil kiamah, apakah terjadi kiamat, hari kiamat? Kata Allah, la, tidak. Walakin akan tetapi, pergi kamu ke surga, ambil itu buruk, dan idhab bihi ila Muhammadin, dan pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat Jibril pergi, dan wara'a melihat 40.000 buruk di surga, yang dimana buruk tersebut yarta'una fil yadil jannah, sedang berkeliaran di taman-taman surga. Dan di atas jabhah, apa ini, jidatnya itu buruk semuanya, tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril melihat buruk yang sedang munkisan ra'sahu, yang sedang menundukkan kepalanya gini buruk. Oh ya beki, yang ia itu sedang nangis buruk. Watasilu min ainainihi ad-dumu, yang dimana mengalir dari matanya air mata, terus nangis terus sampai. Lalu malaikat Jibril berkata, malah kayak buruk, kamu kenapa buruk sampai nangis begitu gitu ya? Kata malaikat Jibril ke itu buruk. Lalu buruk itu berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, ini sami'tu mundu arba'ina alfasanatin. Ini sami'tu, tatkala aku mendengar mundu arba'ina alfasanatin, di sejak 40.000 tahun, ya, nama Muhammad, ya, kata buruk itu, semenjak aku mendengar, aku mendengar semenjak 40.000 tahun nama Muhammad, bahwa fi qalbi, ya, maka tersimpan di hatiku rasa cinta kepada orang yang memiliki nama Muhammad. Itulah artinya, ya. Jadi semenjak 40.000 tahun buruk itu mendengar bahwa ada nama Nabi Muhammad, bahwa fi qalbi,
tertanam di dalam hatinya rasa cinta kepada orang yang memiliki nama Nabi Muhammad itu. Akhirnya itu Buruk merindukannya sampai saking rindu-rindunya itu Buruk kagak mau makan, kagak mau minum. Sampai-sampai badannya Buruk ini kurus. Ya, saking tadi kerinduannya ya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbakar dengan api kerinduan. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ana usiluka hai Buruk, aku akan mempertemukan engkau dengan orang yang engkau rindukan, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa kemudian malaikat Jibril membawa atau mengasih apa sih pelana itu kayak gini dipasangin gitu ya. Nah terus dikasih apalagi itu pegangan oleh malaikat Jibril wajah bila Nabi alaihi wasallam. Akhirnya tahun dan lalu Buruk itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu kisahnya di kitab sini. Tapi dalam kisah yang lain, ini udah kisah ya? Ya, udah ya? Udah ya, oke. Ini sajalah ya, ini kisahnya 10 menit, tapi banyak kisah ya. Yang lain ini tabarukan saja. Nah, mungkin saya nggak lama-lama karena ada tahlil nanti bin tahlil. Semoga perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.